Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Revaldo Latuperisa dengan NIM F1G123 046. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas final dari mata kuliah Web Semantik dengan judul Implementasi Web Semantik pada Portofolio Digital menggunakan JSON LD, skema org, dan RDF triple untuk optimisasi keterbacaan mesin. Dalam video ini, saya akan menjelaskan implementasi website yang telah saya buat, konsep web semantik yang diterapkan, penggunaan skema.org melalui JSON LD, visualisasi relasi semantik dalam bentuk knowledge graph, dan RDF triple, serta bagaimana data pada website dapat dipahami secara optimal oleh mesin. Baik, mungkin kita bisa langsung saja masuk ke demonstrasi websitenya. Jadi, ini adalah tampilan utama dari website portofolio semantik yang saya buat. Website ini menggunakan tema dark mode yang bisa di-switch dengan tombol ini ke light mode dan juga dark mode. Nah, terus yang modern dengan animasi smooth scroll dan micro animation di setiap elemen. Di bagian layar utama ini, kita bisa melihat nama saya, jabatan sebagai mahasiswa ilmu komputer, dan juga ringkasan profil. Ada juga badge-badge di sini eh, yang menampilkan minat saya sebagai pengembangan web, pembelajaran mesin, komputasi awan, dan web semantik. Di sini eh, next kita scroll, ada bagian tentang saya. Ada informasi kontak seperti email, GitHub, dan LinkedIn saya. Selanjutnya kita bisa scroll lagi langsung ke bagian pendidikan. Di sini ada riwayat akademik saya, Universitas Halu Oleo, jurusan ilmu komputer sejak 2023. Dengan IPK 3,6, ditampilkan lengkap dengan mata kuliah relevan dan progres bar IPK. Di bawahnya juga di sini ada riwayat SMA saya di SMA Negeri 1 Kendari. Lanjut, kita scroll lagi. Di sini ada bagian pengalaman. Di bagian pengalaman ini menampilkan riwayat karir saya dalam format timeline. Ada magang di Diskominfo Kota Kendari, asisten IT support di kampus, dan pengembang web freelance. Selanjutnya, kita scroll lagi, kita masuk ke bagian keahlian. Nah, di sini di keahlian ada 6 kategori skill: bahasa pemrograman, framework, basis data, cloud, dan DevOps, alat pengembangan, dan keahlian teknis lainnya. Semuanya ditampilkan dalam bentuk badge. Ya, bisa dilihat di sini. Lanjut, kita scroll lagi ke bagian proyek. Di bagian proyek ini, menampilkan 3 proyek akademik yang saya kerjakan. Di sini ada network maintenance monitoring, face recognition attendance system, dan website portfolio ini sendiri. Setiap card proyek dilengkapi tautan ke repository GitHub. Di sini bisa kita lihat. Oke, lanjut kita scroll lagi ke bagian organisasi. Di bagian organisasi ini ada keterlibatan saya di himpunan mahasiswa program studi ilmu komputer dan tim relawan IT mahasiswa. Website ini juga sudah responsif, tampilannya menyesuaikan dengan baik di perangkat mobile maupun desktop. Mungkin sebelum kita masuk ke knowledge graph dan implementasi teknisnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu web semantik. Nah, di sini web semantik adalah pengembangan dari World Wide Web yang diperkenalkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 2001. Tujuan utamanya adalah agar informasi yang terdapat pada website tidak hanya dapat dibaca oleh manusia, tetapi juga dapat dipahami dan diproses oleh mesin secara cerdas. Pada website konvensional, mesin pencari hanya melihat teks dan gambar tanpa memahami maknanya. Dengan web semantik, kita menambahkan metadata terstruktur ke dalam halaman HTML, sehingga hubungan antar informasi dapat dikenali oleh komputer. Data yang memiliki struktur eksplisit seperti ini disebut data terstruktur atau structured data. Dengan adanya data terstruktur, mesin pencari seperti Google dapat memahami bahwa Jeremy Revaldo Latuperisa adalah sebuah entitas bertipe person, bukan sekedar sekumpulan karakter teks biasa. Manfaatnya di sini meningkatkan kualitas SEO,
SEO memungkinkan tampilan rich result di mesin pencari dan mendukung pembangunan knowledge graph yang menghubungkan informasi profil secara terstruktur dan bermakna. Nah, di sini bisa kita lanjut ke knowledge graph dan RDF triple. Di sini kita klik dulu di tab grafik pengetahuan. Di sini ada visualisasi grafik pengetahuan atau knowledge graph. Di sini kita bisa lihat representasi visual dari hubungan antar entitas yang di website saya ini. Ini dibangun menggunakan SVG dan dianimasikan langsung di browser. Node atau simpel berwarna ungu di tengah itu adalah entitas utama, yaitu Jeremy Revaldo Latoperisa yang bertipe person. Node berwarna biru ini adalah Universitas Haloleo bertipe college or university yang terhubung ke saya dengan relasi studies at. Node berwarna hijau ini adalah keahlian teknis saya seperti Python dan juga React yang bertipe defined term yang terhubung dengan relasi Haskell. Node yang warna kuning ini atau orange adalah Diskominfo Kota Kendari yang bertipe organization yang terhubung dengan relasi work at. Dan node berwarna merah ini adalah proyek saya, Smart Router Monitoring yang bertipe software source code yang terhubung dengan relasi created. Mungkin kita lanjut ke tab RDF triples. Di sini seluruh relasi ditampilkan dalam format formal sebagai subject, predicate, dan object. Nah, sesuai paradigma Resource Description Framework atau RDF, misalnya di sini Jeremy Revaldo Perisa, studies at, terus college or university. Jadi di sini ada banyak ya relasi-relasinya. Jadi setiap triple ini memiliki makna semantik yang jelas dan dapat diproses langsung oleh mesin tanpa ambiguitas. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke halaman data terstruktur yang bisa diakses melalui tombol ini, JSON LD. Di mana seluruh implementasi JSON LD saya ditampilkan secara transparan. Di sini ada panel sebelah kiri yang menampilkan daftar snippet JSON LD berdasarkan tipe skema. Kita bisa klik masing-masing untuk melihat kodenya di sini. Jadi JSON LD JavaScript Object Notation for Linked Data adalah format yang direkomendasikan Google untuk menambahkan metadata semantik ke dalam halaman web tanpa mempengaruhi tampilan yang dilihat pengguna. Kode JSON LD ini disematkan di dalam teks script type sama dengan application. ID plus JSON di bagian head dokumen HTML. Jadi di bagian atasnya digunakan itu. Di sini kita bisa lihat bagian person di skema pertama yang paling utama yang merepresentasikan identitas saya, yaitu Jeremy Revaldo atau Perisa. Di dalamnya ini terdapat nama lengkap, NIM, jabatan, email, URL website, tautan GitHub, dan LinkedIn melalui proses same as, serta property knows about yang mendefinisikan bidang keahlian saya. Baik, di sini juga ada organization yang merepresentasikan himpunan mahasiswa program studi ilmu komputer tempat saya aktif sebagai anggota. Di sini juga ada snippet define term atau skill. Di skema define term ini untuk mendefinisikan setiap keahlian teknis saya secara spesifik seperti Python, JavaScript, React, dan lain-lain yang sudah saya tampilkan di website saya tadi. Totalnya di sini ada 8 tipe skema yang saya implementasikan. Di sini cuma snippetnya jadi tidak kelihatan semua. 2 skema wajib dan 6 skema opsional melebihi persyaratan minimum. Baik, di sini saya akan langsung masuk ke bagian validasi dan keterbacaan mesin. Di bagian ini saya akan mengcopy URL website portofolio saya dan saya akan masukkan ke validator.schema.org. Di sini alat ini adalah alat validasi resmi dari schema.org. Cara men-scan-nya adalah kita tekan tombol jalankan pengujian baru, terus kita paste URL website saya, terus kita jalankan pengujian. Pada pengujian awal ini sebenarnya ditemukan 4 error pada property occupation location.
di skema occupation karena saya menggunakan tipe place yang tidak valid sebagai nilai properti tersebut. Eh, tapi bisa dilihat di sini setelah perbaikan tidak ada error, tidak ada kesalahan, tidak ada peringatan, dan 44 item berhasil terdeteksi dan tervalidasi dengan benar. Eh, dengan implementasi ini, mesin pencari kini dapat memahami bahwa person ini adalah Jeremy Revaldo. Jadi Jeremy Revaldo Perisa adalah entitas bertipe person. Universitas Haloleo adalah adalah college or university tempat saya belajar. Python dan React adalah defined term yang merupakan keahlian saya. Defined term. Terus Diskominfo Kota Kendari adalah organization tempat saya pernah magang. Jadi bagian organization sini ada himpunan mahasiswa dan juga uh, Diskominfo. Terus berbagai proyek saya adalah software source code yang terdokumentasi di sini adalah proyek-proyek saya yang bisa dilihat di sini. Jadi dia tervalidasi sebagai software source code. Di sini ada 3. Mesin pencari tidak perlu lagi dapat menebak makna konten. Semuanya sudah didefinisikan secara eksplisit melalui data terstruktur ini. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan SEO, kemungkinan tampil sebagai rich result, dan kontribusi pada pembangunan knowledge graph yang lebih besar. Jadi, kesimpulan dari tugas ini, saya telah berhasil mengimplementasikan konsep web semantik menggunakan format JSON LD berbasis schema.org pada website portofolio digital saya yang dibangun dengan React dan TypeScript. Informasi mengenai identitas, pendidikan, pengalaman, keahlian, proyek, dan organisasi berhasil direpresentasikan sebagai data terstruktur yang dapat dipahami oleh mesin. Relasi antar entitas divisualisasikan secara interaktif dalam bentuk knowledge graph dan tabel RDF triple. Dari pengerjaan tugas ini, saya memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya metadata semantik, bagaimana konsep web semantik dapat diterapkan pada website nyata, serta bagaimana mesin pencari membangun pemahaman tentang konten web melalui data terstruktur. Demikian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.